selamat datang di acara Crewcorners kali ini. Kesempatan kali ini, bareng aku, Fatah, akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Crewcorners. Saat ini, aku menjabat sebagai Senior Program Manager dari Lestari. Udah dari tengah Maret 2022. Karena ide dan visinya menarik ya. Lestari itu nggak cuma bicara tentang sustainability, climate, kelestarian bumi dan manusia, tapi juga bicara tentang gimana sih kita bisa menerapkan konsep keberlanjutan atau sustainability di dalam industri real, bukan cuma riset, bukan cuma policy, tapi gimana sih inovasi dan praktiknya. Karena kita startup accelerator, jadi tetap kiblat utamanya lebih ke startupnya. Karena kalau sustainability kan keilmuan yang aku pelajari di bangku kuliah. Kalau dari startup, yang menarik banget itu dari Peter Thiel. Mungkin teman-teman juga tahu punya Zero to One. Dan mungkin yang nggak seterkenal Peter Thiel karena baru aja happening di 2020 itu Ash Ali dan Hasan Kubak, dua startup founders yang menjadi investor yang berasal dari UK. Banyak banget ya, karena Indonesia ini sendiri kan negara di khatulistiwa yang lingkup hutannya masih besar, lingkup alamnya masih besar, pemakaian konsumsi energinya juga masih terus tumbuh, sehingga penting banget untuk kita bisa instead of switching dari fossil fuel ke energi terbarukan, tapi kita bisa leapfrog dari awal langsung didesain untuk masuk ke fase di mana energi ini dimanfaatkan secara sustainable. Begitu juga di industri-industri termasuk juga di karbon, hydrogen startup dan lain. Kalau kita bicara startup, Indonesia saat ini iklimnya masih sangat bagus. Masih banyak juga investor nasional dan juga internasional yang tertarik investasi di ekosistem startup di Indonesia. Cuma mungkin yang perlu kita take caution adalah startup di Indonesia ini masih banyak cenderung mengekor dengan apa yang tren di luar sana. Ketika di luar banyak bicara quick commerce, Indonesia berbeda-beda bikin quick commerce. Ketika di luar bicara apa, kita ikut lanjutin. Padahal yang baik itu startup kan menjawab dari pain points customer-nya ya. Jadi harusnya itu sesuai dengan apa sih kebutuhan yang diperlukan oleh Indonesia di saat ini. Dan kalau kita bicara konteks Indonesia, salah satu startup yang bagus itu contohnya eFish, yang benar-benar mendevelop model bisnis baru yang sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia dan kemudian bisa di-scale up ke internasional. Dan kalau di lingkup sustainability sendiri masih tergolong baru banget di Indonesia dan mungkin masih agak tinggi barrier of entry-nya, karena ketika kita bicara sustainability pasti heavy terhadap teknologi, heavy terhadap research, heavy terhadap capital cost, yang berarti talentnya lebih sedikit, plus investor juga menjadi cenderung lebih hati-hati karena dia heavy terhadap capital cost juga. Kayaknya momen paling berkesannya ini ya, pas kita welcoming awal startup di batch pertama, ada dinner, networking, tapi kemudian kita inisiatif untuk tiap orang stand up, dan gak cuma memperkenalkan diri dan bisnisnya, tapi juga menyampaikan satu hal yang menurutnya itu menarik, atau bisa jadi lucu, bisa jadi juga penting, dan itu benar-benar ngerasa ketemu para founders yang hebat, dan ngerasa kita mengalami keresahan yang sama. Kita ngerasa benar-benar pernah ada di fase-fase down yang sama, fase-fase kesulitan-kesulitan yang sama, dan ngerasa bahwa yes, yang kita lakukan di Lestari ini benar-benar bisa membantu dan benar-benar bisa impactful.
Thank you udah dengerin pendapatku di Kriptonext kali ini. Jangan lupa untuk terus ikuti media sosialnya Future Lestari. Dadah!